Kami mau menaikkan pujian kami, sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau sembah Dia Bapak Ibu sekalian. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal dari bagi Dia, hanya bagi Dia, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, Semuanya daripada-Mu dan hanya untuk-Mu Tuhan. berasal dari padanya dan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi
Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Karena semuanya yang ada diciptakan oleh Dia, diciptakan olehnya, berasal dari padanya, dan hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia. Kita sama-sama katakan segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan, oh, hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan segala kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kejayaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Oh, hanya bagimu. Hanya bagi Tuhan.
ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dengan sangat luar biasa Tuhan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami, di tengah gereja kami, di tengah kota kami, di tengah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bulatkan iman kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala pujian hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan salam-salam yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Amin. Dia tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Tuhanku ajaib, heran
yang bertahta Tuhan. Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyatakan mujizat-Mu saat ini bagi kami. Haleluya. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan great is our God, great is our God. yes. Haleluya. Kuasa lawatan, kebangkitan pasti. Amin, kami percaya Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertahta, Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. katakan datanglah dan bertahta. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan. Great is our God. Mari kita sekali lagi berikan sorak-sorai, tepuk tangan, kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Saya persilakan Bapak Ibu kembali duduk. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percaya bahwa firman yang kita dengar itu akan menguatkan, meneguhkan, dan percaya bahwa Tuhan Bapa yang baik akan membukakan setiap jalan yang buntu. Dia pasti bisa buka jalan. Amin. jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku.
kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntun, sungai di gurun temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara kami percaya Tuhan. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan
memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saya minta jemaat yang menyanyikan pujian ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Bukannya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan hadirat-Mu di tempat ini, di tengah-tengah kami. Engkau hadir bagi kami Tuhan, Engkau berkarya di tengah umat-Mu Tuhan. Engkau melawat kami pada pagi hari ini. Dan Engkau bekerja luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur memuji Tuhan, dan Tuhan Engkau berkarya dengan umat-Mu di tengah gereja-Mu dan di tengah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Roh-Mu berkarya dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dan menyertai kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Berkati firman-Mu dan urapi kami mendengar firman-Mu. Biar kami tumbuh Tuhan menjadi dewasa dan memiliki tugas dan menyadari tugas dan tanggung jawab, dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan. Pagi ini kita ketemu lagi dengan
firman yang akan saya sampaikan, tugas dan tanggung jawab jemaat dalam membangun persatuan tubuh Kristus. Kita sampai kepada tugas dan tanggung jawab jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya Bapak Ibu, ini berarti kita sampai kepada kedewasaan rohani sebagai jemaat, sehingga kita dapat mengerti tugas dan tanggung jawab kita. Ya, karena apa? Karena tugas dan tanggung jawab hanya bisa dilakukan oleh jemaat yang dewasa. Ya, jadi bulan depan Juli kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-17, Sweet 17. Ya. Ulang tahun ke-17, Sweet 17. Kalau kita punya anak usia 17 tahun, kita merayakan hari Sweet 17. Siapa yang bulan ini, tahun ini usia 17? Ada? Ada yang usia ini usia 17? Belum ya? Ya, kalau ada Bapak Ibu yang punya anak usia 17 tahun ini ada? Ya, berarti saudara punya tanggung jawab untuk merayakan Sweet 17 anak saudara, terutama kalau anak perempuan, ya, merayakan hari ulang tahun Sweet 17. Ya, gereja kita bulan depan ini Sweet 17. Ya, karena gereja kita diresmikan 11 Juli 2005 dan nanti 11 Juli 2022 kita merayakan Sweet 17, ulang tahun yang ke-17 bulan depan. Ini ulang tahun yang ke-17 kita rayakan. Nah, Sweet 17 itu artinya kita sudah, Sweet 17 itu sudah dianggap dewasa. Ya. Sweet 17 sudah dianggap dewasa untuk mulai berpacaran. Misalnya ya. Anak-anak perempuan Sweet 17 sudah mulai boleh berpacaran sama ayah ibunya. Dianggap sudah mulai dewasa. Nah, bertambah usia itu otomatis, saudaraku. Tiap tahun kita tambah usia, nggak usah diapa-apakan, ya tambah usia. Tiap tahun tambah setahun, usia tambah itu otomatis. Kalau 2 tahun ya usia 2 tahun ya. 3 tahun ya usia 3, ulang tahun ke-4 ya usia 4 ya. Ulang tahun ke-5 ya otomatis usia 5. Jadi usia itu otomatis. Tidak usah dirayakan, otomatis tambah usia. Kalau ulang tahun ke-50 ya otomatis saudara berulang tahun 50 tahun. Jadi Pak Yohan nanti bulan Juli ini sudah otomatis usia 74 tanpa berbuat apa-apa, sudah usia tambah. Tiap tahun tambah usia itu otomatis.
saudara rayakan atau tidak, tetap tambah. Tapi kalau dewasa tidak otomatis, ya, tidak otomatis saudara usia 50 tahun, dewasanya usia 50 tahun, ya, tidak. Dewasa tidak sama dengan usia. Ada orang usianya 50 tahun, tapi kedewasaannya tidak 50 tahun. Ya, kedewasaannya mungkin 40 tahun atau bahkan mungkin 20 tahun, ya, kedewasaannya. Karena kedewasaan tidak otomatis. Ada orang yang usianya 50 tahun, kedewasaannya masih 30 tahun. Ada orang yang usianya 50 tahun, tapi kedewasaannya baru 20 tahun. Ya. Jadi ada orang bapak-bapak, tapi dewasanya kayak remaja. Ya, kedewasaannya masih dewasa. Masih dewasaannya masih remaja. Nanti saya kasih contoh. Jadi tidak otomatis kedewasaan itu tumbuh. Kalau usia tambah tiap tahun. Kedewasaan tidak tambah. Bertambah usia tidak otomatis bertambah dewasa. Otomatis itu bertambah itu otomatis, bertambah dewasa itu pilihan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk bertambah dewasa. Harus kita lakukan sesuatu agar hidup kita dewasa. Tidak dewasa, tidak bisa, tidak dewasa tidak bisa bertanggung jawab, ya, tidak bisa tumbuh dan bertanggung jawab. Kalau dewasa itu harus bertumbuh ke atas dan berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Ya, berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Jadi kalau tidak berakar ke bawah, ya tidak dewasa. Nah, akar memang tidak kelihatan. Tapi akar itu bagian yang sangat penting dari sebuah pohon. Ya, bertumbuh ke bawah, ke dalam, seperti akar. Hidup rohani tidak kelihatan, tapi itu menentukan kesehatan rohani orang itu. Bahkan menentukan hidup atau mati pohon rohani orang itu. Ya. Kalau akarnya tidak sehat, tumbuhan rohani itu tidak sehat. Contoh pohon palem hias, ya. Di teras rumah saya itu ada pohon palem hias. Bagus tumbuh, seger, bagus. Tumbuh, seger. Saya kalau pagi duduk di teras itu senang melihat pohon itu tumbuh seger. Enak, sejuk dipandang. Tapi satu hari tiba-tiba pohon itu layu, ya, layu. Lama-lama kering. Tidak hanya kering, tapi lama-lama mati. Saya bilang sama Bu Yuhan, itu kenapa ya kok mati ya? Coba dilihat akarnya ada apa. Ya, akhirnya ada tukang dibongkar akarnya.
ternyata akarnya buat sarang semut. Jadi digerigiti semut. Ya, dalam akarnya itu tidak sehat, ya, akarnya dimakan semut. Buat sarang semut ya, digerigiti ya. Ya. Buat sarang semut, akhirnya tidak sehat. Akarnya digerigiti semut sehingga akhirnya sarangnya kacau. Jadi tidak sehat. Lama-lama sarangnya rusak. Ya, mati. Juga contoh yang kedua, menanam pohon palem, pohon kurma di Timur Tengah. Waktu saya ke sana, tur ke sana itu, kalau orang menandur pohon kurma itu, begitu muncul tunasnya, itu ditindih dengan batu. Ya. Ditindih dengan batu. Dong, biar tumbuh jangan ditindih dengan batu, nanti rusak. Tidak, Pak. Justru ini akan membuat akarnya kuat ke bawah. Ditindih supaya dia turun ke bawah, berakar ke bawah. Jadi nancep ke bawah, tidak bisa naik, tapi akarnya ke bawah, mencari air. Setelah turun ke bawah, dia mendapat air, dia jadi kuat. Mendapat air ke bawah, dia jadi kuat, menekan, cari air, lalu bisa mendongkrak, bisa mengangkat pohon kurma itu ke atas. Sehingga ketika musim panas tiba, dia bisa tumbuh kuat, tidak kekurangan air. Sehingga ketika musim panas, dia tumbuh ke atas kuat. Waktu musim kering, dia tidak kekurangan air, tapi menembus ke atas. Tumbuh ke atas, tidak kekurangan air, dia bisa mengangkat daunnya ke atas dan mengeluarkan buah. Jadi tidak mati, tapi tumbuh mengeluarkan buah. Bisa mengeluarkan buah dan mengeluarkan buah kurma yang bagus, tidak kekurangan air. Dan dia kuat, tidak tumbuh, tidak mati. Karena bisa mendapat air ke bawah, akarnya kuat menembus ke bawah, mendapatkan air yang dia butuhkan. Nah demikian juga hidup kita. Jadi akar itu harus tumbuh. Nah pertanyaannya adalah bagaimana supaya iman kita ini bisa tumbuh, itu bagaimana? Markus 4:17 berkata, tetapi mereka yang tidak berakar dan tumbuh sebentar saja. Apabila kemudian datang penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Itu seperti akar yang tidak tumbuh ke bawah, tidak berakar. Kalau ada aniaya, penindasan, ya penganiayaan firman, kesulitan datang, segera murtad, tidak bisa hidup. Imannya mati, murtad, menyangkal Tuhan dan sebagainya. Karena imannya tidak kuat. Sehingga karena aniaya firman, penderitaan, ya imannya tidak kuat.
Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, bagaimana supaya kita bisa berakar? Supaya kamu berakar bagaimana? Dalam Efesus 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Kalau anak Tuhan mau berakar, dia harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Jadi kalau iman kita mau tumbuh, harus ada dua hal terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, bertumbuh dalam iman dan hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Ya, bertumbuh dalam iman, hati melimpah dengan syukur. Baru iman kita bisa tumbuh kalau ada dua hal ini. Hati beriman, bertumbuh dalam iman, dan hati melimpah dengan syukur. Nah, supaya hati bertumbuh dalam iman bagaimana? Supaya hati melimpah dengan syukur bagaimana? Firman Tuhan berkata iman bertumbuh melalui penderitaan dan pembacaan kitab suci. Jadi kalau orang imannya mau tumbuh, itu harus ada penderitaan. Yang pertama. Yang kedua, ada pembacaan kitab suci. Jadi kalau anak-anak Tuhan mau tumbuh, ada dua hal yang harus terjadi dalam hidupnya. Yang pertama harus ada penderitaan, yang kedua harus ada pembacaan kitab suci. Dia harus mengalami penderitaan, dua harus ada pembacaan kitab suci. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang ingin imannya tumbuh, dia perlu membaca kitab suci setiap hari. Kalau dia mau baca kitab suci tiap hari, imannya akan tumbuh. Dan dia akan kuat dalam penderitaan. Anak Tuhan yang tidak baca firman Tuhan, imannya tidak bisa tumbuh. Hanya anak Tuhan yang mau baca kitab suci setiap hari, baru akan tumbuh imannya. Karena iman tumbuh dari pembacaan kitab suci dan penderitaan. Memang tidak enak ya, penderitaan itu tidak enak. Tapi itulah syarat untuk iman bisa bertumbuh. Supaya akarnya kuat, dia harus masuk dalam penderitaan. Kalau dia masuk dalam penderitaan, imannya akan tumbuh. Kalau dia tidak mau masuk dalam penderitaan, maka imannya tidak bisa tumbuh. Jadi bersyukur kalau ada penderitaan, artinya iman saudara sedang bertumbuh, sedang ditumbuhkan oleh Tuhan, supaya imanmu bisa tumbuh. Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidupmu. Kalau imanmu bertumbuh, maka penderitaan sedang terjadi, bersyukur, imanku sedang tumbuh Tuhan. Sedang bertumbuh, itu membuat hatimu bersyukur kepada Tuhan. Imanmu sedang bertumbuh. Ya. Sekali lagi, iman ini bagian bawah kehidupan rohani yang tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu yang tumbuh ke atas. Yang di dalam tidak kelihatan.
ini kisah nyata di sebuah gereja. Ada upacara tutup peti dari seorang majelis gereja. Ketika upacara diadakan di tempat pemakaman, di tempat rumah duka, jemaah dengan keluarga berkumpul. Ya, keluarganya pakai pakaian putih-putih, berkumpul di rumah duka, menyembayangi bapak yang meninggal dunia ini. Keluarganya pakai putih-putih. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu datang dengan pakaian hitam-hitam dan pakai kerudung hitam. Dia datang sambil nangis terisak-isak. Dia ikut tutup peti itu. Tutup peti. Tapi kok aneh ya, semua pakai pakaian putih. Tapi dia pakai pakaian hitam, pakai kerudung hitam. Tapi wong sedang berduka ya tidak ditolak ya. Sudah dia dibiarkan saja. Ikut upacara sampai selesai sambil menangis terisak-isak. Setelah selesai baru dia didatangi oleh anggotanya, anggota keluarga. Ibu itu siapa? Kok ikut upacara ya? Pak Matius sebut saja ya, bukan nama sebenarnya. Oh saya ikut upacara Pak Matius. Ya. Loh, Pak Matius itu majelis gereja. Iya saya tahu. Nah, terus ibu ini datang sebagai apa? Oh saya istrinya. Loh, ibu itu jangan ngawur. Itu loh istrinya yang duduk di dekat peti itu istrinya. Dia bilang, oh ya dia istrinya. Tapi saya juga istrinya, saya istri kedua. Loh kok bisa? Iya bisa. Lalu ada saudara bilang, loh ini ibu itu ngawur ya. Bapak ini tuh alim loh, enggak pernah pigi-pigi. Malam, siang enggak pernah pigi-pigi. Bapak ini piginya kalau pagi. Itu pun hanya untuk jalan pagi. Jalan pagi, jam 5 dia jalan-jalan, jam 6, jam 7 sudah kembali. Enggak pernah macam-macam, enggak pernah pigi sampai malam, enggak pernah apa. Bagaimana kok ibu bisa ngaku-ngaku dia suami ibu? Ya justru itu, dia bilang, Bapak enggak macam-macam. Tapi dia kalau pergi jalan-jalan itu, jam 5 berangkat itu ke rumah saya dulu sebelum jalan di lapangan. Ke rumah ibu bagaimana? Ya dia mampir ke rumah saya. Dolan ke rumah saya dulu. Ya itu, makanya akhirnya saya hamil dan ini punya anak dari Bapak Matius ini. Kalau enggak percaya ya dites DNA-nya toh. Itu anaknya DNA-nya sama enggak dengan Bapak ini. Ya. Keluarganya ya enggak bisa ngomong apa-apa. Istri ini minta dites DNA, ternyata DNA-nya sama dengan bapak yang meninggal ini. Kok bisa? Ya bisa, memang di luarnya majelis gereja, tapi akarnya
ya akarnya tidak dewasa. Ya, akarnya bukan akar majelis gereja. Ya, atasnya majelis gereja. Tumbuh ke atasnya majelis gereja, tapi akarnya bukan majelis gereja. Jadi akar tidak otomatis tumbuh dewasa. Akarnya masih belum dewasa, rohaninya belum dewasa, bagian dalamnya. Akhirnya ya terbuka bahwa yang dewasa itu tumbuhnya ke atas, ya kelihatannya dewasa sebagai majelis gereja, tapi rohaninya anak-anak, ya bukan dewasa tapi anak-anak. Dan akhirnya kejadian seperti itu. Maka itu tidak hanya penting tumbuh ke bawah, tapi juga bagaimana tumbuh ke atas. Jadi atas bawah harus seimbang. Bertumbuh ke bawah pertumbuhan ini harus seimbang ke akarnya dan ke atasnya. Kalau tumbuhnya ke bawah saja, ke atasnya tidak tumbuh, juga tidak seimbang, ya. Ke atasnya bagus, ke bawahnya jelek, juga tidak baik. Tumbuh ke atas, kita lihat Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Layak di hadapan Allah dan berkenan kepada Allah dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tumbuh layak di hadapan Allah, berkenan kepadanya, dan tumbuh memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi bisa bertumbuh yang berkenan kepada Allah dan bertumbuh yang layak di hadapan Allah. Buah-buah apa yang layak? Layak, berkenan, memberi buah yang baik dalam segala hal. Buah yang pertama bertumbuh berbuah dalam ibadah, ya, misalnya ibadahnya berbuah baik. Berbuah baik bagaimana? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Ini tumbuh dalam ibadah. Jadi tumbuh dalam ibadah itu setia beribadah. Tiap minggu datang beribadah. Tiap minggu kelihatan beribadah, setia beribadah, rajin beribadah. Ibadah raya, ibadah minggu, dia datang beribadah kepada Tuhan. Jadi layak pada Tuhan, tidak meninggalkan pertemuan ibadah kita kepada Tuhan. Dalam pertemuan, tidak meninggalkan pertemuan ibadah. Memang dari zaman dahulu ada anak-anak Tuhan yang membiasakan diri, beberapa orang ya, saling menasehati. Kita harus saling menasehati
semakin giat melakukan ibadah menjelang hari raya yang sudah makin dekat. Jadi saling mengasihi Tuhan sudah dekat loh ya. Hati-hati, kita harus setia beribadah. Itu satu sama lain Tuhan ingatkan kita saling menasehati untuk setia beribadah. Ayo setia beribadah, Tuhan sudah mau datang ya. Itu kata firman Tuhan. Giat, semakin giat melakukannya, semakin giat ibadah menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Ayo setia beribadah, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ada beberapa alasan untuk kita tidak beribadah, saudaraku. Ya, misalnya yang pertama sakit. Ya wajarlah orang sakit tidak datang ibadah, ya, maklum. Sakit tidak ibadah. Yang kedua, keluar kota ya. Keluar kota. Mungkin ya mudik ya. Kembali ke kampung halaman. Tidak ibadah ya wajar ya. Tahun sekali. Yang pertama sakit ya logis ya, tidak bisa kalau orang sakit ibadah. Bahkan waktu zamannya COVID itu kalau orang sakit dianjurkan tidak beribadah. Gereja juga menganjurkan kalau sedang demam, pilek, batuk tidak usah beribadah dulu. Daripada nanti nulari yang lain. Ya, wajar. Tapi yang ketiga ini kadang-kadang tidak wajar ya. Kenapa kok tidak ibadah? Mau kondangan Pak nanti siang. Ya siang. Apa hubungannya? Ya siang Pak persiapan. Persiapan untuk persiapan jagung nganten, persiapan. Nah, persiapannya apa lama? Ya lama Pak. Namanya orang perempuan kok Pak. Ya lama toh persiapan. Persiapan berdandan dulu Pak. Kan lama. Namanya wanita ya lama. Ya. Tapi kadang-kadang rodok kebablasan. Jagung nganten rodok kebablasan. Kenapa? Enggak kebagian nganten. Ngantennya kapan? Nanti malam lah. Jam 8 pagi enggak kebagian karena mau nganten nanti malam. Jam 8 pagi kan jam 10 sudah selesai. Iya Pak, tapi ngantennya lama sekali. Paesnya, macaknya lama sekali. Lama berapa jam? Ya 5-6 jam loh Pak. Ya, mosok masak kok macak kok 5-6-7 jam. Iya Pak. Supaya jos Pak. Macaknya harus 8 jam. Kalau bisa 9 jam Pak. Alisnya ya tidak boleh menceng sedikit pun Pak. Apalagi rambutnya harus lurus persis. Nekuknya tidak boleh keliru Pak. Nekuknya harus jreng. Persis seperti di bukunya Pak. Oh. Terus apanya? Sepatunya enggak boleh miring Pak. Masangnya harus pas ya. Oh. Ya, nah kok koyo ngantennya ya. Kalau ngantennya ya maklum macaknya mulai jam 3 pagi. Ngantennya pemberkatannya jam 10, macaknya dari jam 3 pagi.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 jam. Ya maklum wong dia ngantennya. Nah ini ibu ngantennya, bukan saya tamunya. Ngantennya aja 7 jam. Ini nganten pengunjungnya, tamunya, wajaknya dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7, podo-podo 7 jam. Ya, apa ndak nyaingi ngantennya ya. Nah, saudaraku, ini hal-hal yang sepele ya, tapi kadang-kadang agak berlebihan demi untuk jago nganten, ibadah dikalahkan. Ya, ibadah kalau bukan tidak baik jago nganten, apalagi kalau yang menikah itu teman baiknya. Nah, nganten teman baik tidak datang ya lucu toh Pak. Ya tidak, bukan tidak baik kalau datang ya. Datang boleh, datang nganten boleh. Yang tidak boleh itu mbok macaknya ndak usah berlebihan. Koyo ngantene itu loh. Ya, boleh ndak. Jago nganten boleh. Dandan boleh, macak boleh ya. Tapi ya lah Bu, sak wajarnya saja. Wong bukan ngantennya. Ya. Jadi ya itu. Jadi kalau nggak macak, misalnya macak itu ya 2-3 jam ya pantes lah saudara ya. Tapi nek bukan nganten macak sampai 7-8 jam itu ya agak kebangetan. Ibadah ketemu Tuhan Yesus dikalahkan dengan macak jago nganten ya. Jadi marilah kita bersikap proporsional ya. Proporsional. Yang wajar saja. Yang wajar-wajar saja beribadah kepada Tuhan. Diperlukan, jangan dibiarkan, karena itu akan membawa manfaat bagi kita. Ya, ibadah membawa manfaat bagi dunia di seberang sini, juga dunia di seberang sana, sehingga kita dapat berkenan kepada Allah dan berkenan kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Jadi yang pertama, buah ibadah itu kelihatan. Orang yang dewasa itu tidak mudah meninggalkan ibadah, berbuah dalam hal ibadah. Bertumbuh berbuah dalam pelayanan. Bertumbuh berbuah dalam pelayanan ini tentunya bagi orang-orang yang sudah bertumbuh dalam ibadah. Kalau orang sudah setia dalam ibadah, dia bisa bertumbuh dalam pelayanan, dalam bertumbuh berbuah dalam buah pelayanan. Berbuah dalam pelayanan. Sebab dasarnya pelayanan itu ibadah.
semua bagian ibadah itu dasar pelayanan. Kalau belum setia ibadah, bertumbuh dalam pelayanan, nanti kacau pelayanannya. Pelayanan apa saja, kalau ibadah belum setia, kacau. Ya, misalnya aser. Aser kalau ibadahnya belum setia, ya dia pelayanan aser. Waktu tugas dia tidak datang, ya kacau. Tugas pelayanan musik, waktu tugas tidak datang, juga kacau. Ya. Waktu tugas persembahan perjamuan suci, juga kacau kalau tidak datang. Jadi semua tugas pelayanan tubuh Kristus, tugas tanggung jawab, itu kacau kalau pelayanan belum setia. Jadi dasar dari ibadah berbuah pelayanan kalau bertumbuh berbuah dalam pelayanan, dasarnya bertumbuh berbuah dalam ibadah. Barulah dia siap untuk bertumbuh berbuah dalam pelayanan. Di situ dia bisa bertumbuh dalam kehidupan yang lebih bertambah kelihatan. Bila sudah setia beribadah. Yang ketiga, setelah bertumbuh dalam ibadah, berbuah dalam pelayanan. Yang ketiga, bertumbuh berbuah dalam persembahan. Untuk bertumbuh dalam persembahan, berbuah dalam persembahan, ini akan terlihat dalam cara kita memberi persembahan. Itu terlihat dari cara kita membawa persembahan kita. Kalau kita memberi persembahan, itu memilih dari nominal yang paling kecil atau yang paling besar. Itu tergantung pertumbuhan buah persembahan kita.
dulu waktu melayani di Dr. Cipto itu ada beberapa orang yang punya toko emas di Kranggan. Jadi dia jualan toko emas di Kranggan. Saya tahunya itu karena beberapa kali saya beli emas batangan dari tempatnya dia. Jadi saya tahu bapak ini punya toko emas. Dan dia juga kebetulan seorang kolektan, bawa kantong persembahan untuk jemaat. Dulu tidak masuk kotak tapi masuk kantong, dia yang mengelilingkan, ya seperti kita dulu sebelum zaman resesi. Satu hari saya bukan sengaja ngindik, ya, bukan, ya, soal dia memberi berapa, tapi kebetulan kok kelihatan waktu keliling itu dia membawa persembahan. Dia narik uang nominalnya, dia masukkan ke dalam kantong yang dia bawa. Jujur saya kaget, saudara. Bapak ini pemilik toko emas. Kolektornya nominal uang yang waktu itu sedang populer 2.000. Ya itu bukan urusan saya, itu urusannya dia toh. Mau beli, mau persembahan 2.000 atau 200.000, terserah. Tapi saya perkirakan kalau waktu itu jemaat bawa dompet dan dibuka, 2.000 itu nominal yang paling kecil, 2.000. Nah kalau dia pekerjaannya tukang sayur atau tukang becak, saya pasti akan sangat maklum, bahkan memuji kalau dia memberi persembahan 2.000. Tapi ketika seorang punya toko emas memberi persembahan 2.000, saya dalam hati agak kecewa. Mbok ya rumangsa nek dia itu tukang emas, punya toko emas. Ya toko emas tuh ya setidak-tidaknya ya 20.000 setidak-tidaknya. Syukur nek 200.000, tapi kok 2.000. Tapi ya sudah, saya cuma dalam hati berpikir saya tidak mau seperti dia. Andai kata saya punya toko emas, saya persembahan minimal nominal yang terbesar, bukan yang terkecil, yang terbesar.
Mengapa kok demikian, saudaraku? Karena Allah berjanji bahwa nominal yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu akan Tuhan berkati. Dan akan dikembalikan Tuhan kepada kita berlipat kali ganda. Tuhan akan berkati kita berlipat kali ganda. 20 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Jadi kita bertumbuh dalam persembahan ketika kita menyadari bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu akan dikembalikan kepada kita 60 kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Dan ketika kita menyadari hal ini, itu artinya kita bertumbuh dalam hal persembahan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kita bertumbuh dalam hal membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ya, ini sama dengan yang keempat. Sama dengan yang ketiga. Dengan dua alasan kita membawa perpuluhan. Pertama, karena taat kepada firman, itu membawa mujizat besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan segala pintu surga. Membuka pintu langit, berkati kita, segala pintu surga terbuka, berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang mau saya sampaikan, dan berdoa agar kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap tinggal dalam Yesus, tentu kau berbuah banyak. Amat sedih jika Tuhan mengeluh, ku dapat daun bukan buah. Mari para pemusik dan pemuji, tolong kembali naik ke mimbar. Mari kita tinggal tetap di dalam Yesus agar kita dapat berbuat banyak. Kita nyanyi pujian ini sebelum kita berdoa.
tinggal tetap dalam Yesus. Tentu kau berbuat banyak, amat sedih jika Tuhan mengeluh. Ku dapat daun bukan buah. Oh, tak berbuah, tak dipotong, dan hanya berdaun saja. Lepaskan semua dosa dan celah, agar hidupmu berbuah. Tinggal tetap dalam Yesus, untuk kau berbuah banyak. Amat sedih jika Tuhan mengeluh. Ku dapat daun bukan buah. Jika Yesus datang, kau beri apa? Hanya daun atau buah. Hiduplah taat akan firman-Nya. Tentu kau banyak berbuah. Tinggal tetap dalam Yesus, tentu kau berbuah banyak. Amat sedih jika Tuhan mengeluh. Ku dapat pohon bukan buah. Tinggal tetap dalam Yesus, untuk kau berbuah banyak. Amat sedih jika Tuhan mengeluh. Ku dapat daun bukan buah. Jangan jadi pohon tak berbuah, dan hanya berdaun saja. Lepaskan semua dosa dan celah, agar hidupmu berbuah. Tinggal tetap dalam Yesus, untuk kau berbuah banyak. Amat sedih jika Tuhan mengeluh. Ku dapat daun bukan buah. Ku dapat pohon bukan buah. Ku dapat pohon
kami dapat hidup berbuah Tuhan. Berbuah dalam ibadah, berbuah dalam pelayanan, berbuah dalam persembahan, berbuah dalam perpuluhan kami kepada Tuhan. Sehingga hidup kami layak dan berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan hati kami boleh menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami tidak sia-sia. Bila Engkau datang, Engkau mendapati kami bukan hanya daun saja, tapi buah yang lebat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sucikanlah kami, hidup kami berkenan kepada-Mu dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat ini adalah jemaat yang benar, jemaat yang kudus, dan jemaat yang layak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kau memberkati kami semua pagi ini, meteraikan firman-Mu di hati jemaat-Mu Tuhan. Agar hidup kami menyukakan hati Tuhan dan berkenan kepada-Mu. Hidup kami layak kepada-Mu. Tidak lama lagi Kau akan datang kembali Tuhan. Kami boleh menjadi jemaat yang setia kepada-Mu Tuhan. Dan hidup kami setia kepada Tuhan selama-lamanya. Kedatangan-Mu sudah dekat Tuhan. Dan beri kami hidup berkenan kepada Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Yesus. Dan hiduplah kami menyukakan hati Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah dekat, kami setia beribadah sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jadikan jemaat ini tumbuh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Nama-Mu ditinggikan dan dibesarkan, dan terpujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu Bapa. Berkatilah firman-Mu untuk kami semua, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang berkenan dan yang siap menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Selamat bertumbuh, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat berkat firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini. Dan saat ini saya juga menyampaikan akan beberapa informasi dari kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk yang pertama, ibadah onsite kita minggu depan di tanggal 12 Juni 2022 masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Yang kedua, berkenaan dengan akan diadakannya ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Semarang Indah yang ke-17 pada bulan Juli yang akan datang. Berikut kami sampaikan anggaran dana untuk acara tersebut di atas adalah sebesar Rp13.500.000. Ya, perincian dapat Bapak Ibu baca di layar LCD yang ada di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mendukung pendanaan untuk acara ini, Bapak Ibu dapat memberikan partisipasinya melalui amplop persembahan khusus ulang tahun gereja yang ada di kursi Bapak Ibu masing-masing.
Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan juga persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, nanti amplop persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima doa berkat, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima akan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, Kau yang sudah menyertai dan memberkati kami Tuhan. Dan kami sebagai bagian dari tubuh Kristus Tuhan, kami rindu untuk kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dan semakin ditinggikan. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Amin. Dia yang membuka jalan bagi kita semua. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.